Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 12 Juni 2025. Beberapa emiten-emiten dari sektor konstruksi kompak menguat bangkit dari downtrend-nya dan mulai menunjukkan uptrend. Selamat bagi Sobat Trader yang sudah spekulasi buy di beberapa emiten konstruksi saat kemarin terkoreksi. Enjoy profit. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini yang melemah 0,25%, masih belum mampu menembus 7.300. Value transaksi pada perdagangan hari ini 12 triliun dengan foreign buy 3,7 triliun, foreign sell 3,9 triliun. Beberapa emiten-emiten yang diakumulasi asing diantaranya ada PRMS 112 miliar, BPNI 53 miliar, Aneka Tambang 49 miliar, Toba 39 miliar, TLKM 37 miliar, BPCA 35 miliar, UNTR 20 miliar, PTBA 14 miliar, AMRT 13 miliar, Raja 12 miliar, BKSL 12 miliar, TPA 11 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten yang didistribusi asing ada Adro 74 miliar, Pegas 62 miliar, PGO 61 miliar, BRPT 60 miliar, BBRI 56 miliar, ASI 56 miliar, AMMN 32 miliar, INDF 32 miliar, MBMA 31 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat teknikal dari IHSG kita yang masih belum mampu menembus 7.300 dengan volume yang cukup lumayan pada perdagangan hari ini, sehingga jika ada koreksi ke 7.100 ini menarik untuk IHSG kita. Dan beberapa emiten jika IHSG sampai ke 7.100 harusnya sudah sangat terdiskon. Apalagi beberapa emiten perbankan yang belakangan cukup terkoreksi lumayan. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Mulai dari grup Bakri. Ada Ali dan VKTR. Ali terlebih dahulu pada perdagangan hari ini menguat 5%, sempat menguat sampai 655 namun closingnya di 630. Secara bandarmologi netral, tampaknya crossingan saja di Ali ini. Namun secara teknikal ini jelas strong uptrend, menguat tertahan 520, menguat tertahan 520, menguat, koreksi minor, menguat. Potensial menuju ke 700 cukup besar untuk Antara Logistik Indonesia. Jika ada koreksi kembali ke 600 dan mampu bertahan di atas 600, bisa spekulasi buy on weakness di sekitar 600. Ini ada pola ascending triangle yang di breakout di 600, sehingga harapannya 600 ini akan menjadi support minor dari Ali. Kemudian VKTR pada perdagangan hari ini menguat 24,10%. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy VKTR atas inisiatifnya sendiri atau atas analisanya sendiri. Belum masuk trading plan Joy Trader, ya kita masukkan Joy trading plan di sini. Namun ternyata belum sampai hit TP, justru di bawah turun cukup dalam. Secara bandarmologi masih ada distribusi di VKTR. Dengan kondisi VKTR saat ini untuk perdagangan esok akan menarik jika ada koreksi ke 95, ya. 95 ini akan menjadi support minor. Justru kesempatan jika pada perdagangan esok di bawah turun sampai ke 95, 90, ini area buy yang cukup menarik untuk VKTR teknologi mobilitas. Lalu ada Raja yang pada perdagangan hari ini menguat. Menguat 5,26%, high-nya di 2.900 namun closingnya turun sampai di 2.800. Secara bandarmologi ternyata ada distribusi cukup lumayan besar oleh ODXA. Cukup bearish untuk rukun Raharja di harga saat ini bagi sobat trader yang punya di range 2.800. Bukan area yang cukup menarik karena ada distribusi besar oleh OD dan XA ini.
Untuk rukun Raharja potensial koreksi cukup besar menuju ke 2.600 kembali. Ya. Jika belum mampu menembus 2.900, potensial koreksi ke 2.600 kembali cukup besar untuk rukun Raharja. Sehingga untuk sobat trader yang punya dari harga bawah bisa pertimbangan take profit jika kembali turun dari 2.700. Ini harusnya 2.700 ini resisten sebelumnya yang berhasil breakout pada perdagangan hari ini. Maka jika turun dari 2.700 ya nanti serok lagi di dekat 2.600 ke bawah untuk rukun Raharja. Kemudian ada Jawa yang pada perdagangan hari ini menguat berhasil hit TP. Selamat bagi sobat spekulasi buy Jawa. Kita masukkan trading plan Jawa untuk perdagangan hari ini dan hit TP hari ini. Sehari langsung hit TP, kita masukkan trading plan. Ini kemarin pada perdagangan hari ini open low gap down. Ya, open low gap down di 130. Secara metodologi ada akumulasi oleh YP, CP, BQ. Secara teknikal ini potensial masih akan lanjut menguat cukup besar karena berhasil breakout resisten di 135. Kita gambarkan kotak di sini, berhasil breakout di sini. Zona sideways-nya semoga potensial masih lanjut menguat 145 sampai 150. Bagi yang punya dari harga bawah pada perdagangan hari ini selamat kalau ada yang spekulasi buy Jawa. Kemudian dari sektor konstruksi ada Weton yang menguat pada perdagangan hari ini 12 Juni diakumulasi XC, PD, IF kurang begitu bagus jika kita lihat bandarmologinya. Namun potensial menguat masih cukup besar untuk Wijaya Karya Beton. Jika ada koreksi kembali ke 85 kesempatan buy on weakness potensial ke 90 bahkan breakout 90 cukup besar untuk Weton. Saat ini resisten kuatnya ada di 90. Beberapa kali belum mampu menembus 90, maka jika menembus bisa kencang. Ini menguat, belum mampu menembus, kemudian koreksi, menguat lagi, koreksi. Ini harapannya bisa menembus 90, kemudian bisa ke 100 ke atas. Lalu ada Kajen yang juga hit TP pada perdagangan hari ini. Ya, kita buatnya teman untuk hari ini langsung jalan. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Rida Jaringan Nusantara. Kita bagian teman untuk perdagangan hari ini dan sempat menguat sampai ke 126. Closingnya di bawah turun 119. Seharusnya ada sobat trader yang berhasil profit di Kajen. Enjoy profit. Kemudian ada PG. PG pada hari ini menguat. Masih belum sampai hit TP karena kita bagian di sini sempat di bawah turun, belum sampai cut loss, kemudian menguat. Pada hari ini ada akumulasi yang cukup bagus, ZPXLPD. ZP akumulasi cukup besar, asing ada masuk 121 juta. Potensial sampai ke 115 cukup besar. Semoga bisa sampai TP 2% jika ada sobat trader spekulasi buy sejak di 110-an. Namun semoga ada sobat trader juga saat kita bikin trading di sini justru buy on weakness di 105-an. Selamat kalau ada yang spekulasi buy ketika PG justru bawa koreksi ke 105, sekarang sudah floating profit cukup lumayan. Hanya beberapa hari saja. Kemudian ada MEN. MEN pada perdagangan hari ini menguat kembali. Kita bagian teman di sini. Hit TP ini masuk lagi menarik. Hari ini menguat lagi sampai 48. Bandarmologi ada AGCP yang akumulasi AG cukup besar. Potensial menuju ke 50 untuk MEN cukup besar. Bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold. Silakan pasang trailing stop. Kemudian Fore. Bufa, dari Bufa dulu. Bufa juga hit TP pada perdagangan hari ini. Selamat. Kita bagian terima di sini, hit TP, kemudian kita bagian terima lagi. Ternyata di bawah turun cukup dalam. Dan kemarin kita bagian terima untuk perdagangan hari ini jalan. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Bukit Uluwatu Villa pada perdagangan hari ini.
sudah floating profit lumayan. Pada hari ini sempat di 70 sampai 71. Kalau dapat di harga itu harusnya sudah floating profit 12%-an lebih. Hari ini akumulasinya lumayan. PCXAO yang keluar ada kaset MUPD. Kondisi saat ini untuk BUFA masih ada potensi menguat ke 85 ke 90 cukup besar. Namun bagi yang punya dari bawah santai saja, tinggal pasang trailing stop. Bagi yang belum punya dan yakin bahwa ini masih akan naik, kalau mau masuk silahkan, kalau tidak yakin jangan masuk. Harus sesuai dengan analisa dan keyakinan sobat trader. Kemudian BKSL. MHKI. MHKI pada perdagangan hari ini hit TP. Kita buat yang teman di sini. Ya, di sini sempat koreksi, tertahan di support pas 125. Kemudian kemarin masih tertahan, lalu menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Disertai akumulasi, high-nya ada di 144, closing di 138. TP2-nya di 140 karena closingnya di 133. Saat kita buat yang terkemarin. Selamat bagi sebagian spekulasi buy MHKI dan sudah floating profit. Kemudian ada BKSL. BKSL pada perdagangan hari ini masih lanjut menguat. Belum sempat kita buat yang terkemarin, ternyata sudah menguat duluan. Berhasil breakout pola flag. Pada perdagangan kemarin breakout pola flag, namun ternyata terskip untuk masuk trading plan ya. Nih, breakout pola flag dan menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini disertai dengan akumulasi oleh LG 24 miliar. Kondisi saat ini untuk BKSL, jika ada koreksi kembali ke 115, 120 ke bawah, pokoknya ini akan menjadi area yang cukup menarik. Untuk BKSL bisa buy and weakness di sekitar area situ jika diberi. Jika sebenarnya punya dari ke bawah masih bisa di hold selama bertahan di atas 120 ya. 120 ini sebelumnya menjadi resisten dan terbreakout pada perdagangan hari ini. Jika turun dari itu bisa automatic profit, nanti zero lagi di dekat 115-an. Kemudian ada PGO. PGO hari ini menguat pada 10% sampai 4.495. Namun asing keluar 61 miliar secara bantermologi ada akumulasi oleh LG NI, ini lokal berarti. Berhasil breakout resisten dengan cukup solid di 1400. Ini menguat sampai 1400, kemudian koreksi. Hari ini breakout 1400, kemudian menguat cukup tinggi, gap up di akhir sesi. Untuk PGO bisa pertimbangan buy and weakness kembali untuk perdagangan esok jika ada koreksi ke dekat 1400-an. Ya, 1400 ini akan menjadi area buy yang cukup menarik untuk PGO. Area support PGO saat ini ada di 1400-an. Kemudian ada KF. Pada perdagangan hari ini hit TP. Selamat bagi sebagian spekulasi buy KF. Kita bagian terkemarin sejak 4 Juni. Ini hit TP. Nah, dikasih koreksi lagi kesempatan buy and weakness. Sideways. Hari ini menguat cukup tinggi bahkan sampai ke 730. Selamat kalau ada sebagian spekulasi buy KF. Seperti biasa, kalau sudah naik cukup tinggi seperti ini jangan dikejar. Kalau belum naik silahkan beli, kalau sudah naik silahkan jual. Begitulah karakter dari emiten ini, sehingga untuk saat ini jika ada koreksi kembali ke dekat 630 dan mampu bertahan di atas 600 bisa pertimbangkan buy untuk KF. Kemudian ada WIRG. WIRG berhasil hit TP. Selamat bagi sebagian spekulasi buy WIRG. Kita bagian terbaik untuk perdagangan kemarin. Hari ini menguat 13,58% disertai dengan akumulasi oleh LG AOGR. Akumulasinya sangat bagus. Potensial double bottom.
bottom yang pertama, bottom yang kedua. Ya. Jika benar mampu bertahan di atas 90, maka benar-benar double bottom telah tercipta pada perdagangan hari ini. Bottom yang pertama, kementok 90, koreksi. Bottom yang kedua, breakout 90. Nah, kita pantau besok. Jika besok tidak langsung naik, ada koreksi ke 8889, justru kesempatan buy untuk Wir Asia. Kemudian SMBR. Pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Berhasil breakout pola penan dan menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada yang spekulasi buy SMBR, namun ternyata terlewat dari trading plan joy trader sebab belum ada akumulasi dari kemarin. Biasanya kita masukkan trading plan ketika ada akumulasi, ini belum ada akumulasi. Bahkan kenaikan pada perdagangan hari ini yang cukup tinggi pun tidak tambah akumulasi, netral, small akumulasi. Memang terlewat kalau tidak melihat teknikal, kemungkinan jarang ada yang masuk di SMBR. Tadi kita sempat masuk ketika belum naik, sebab ada buyer yang cukup lumayan di awal-awal sesi. Dan sudah floating profit. Selamat bagi sebetulnya spekulasi buy SMBR. Kemudian ada Crash. Dari sektor konstruksi yang juga arah. Kita bagian terbulan di sini. Ya, di sini sempat menguat, koreksi, tertahan support, menguat hit TP, koreksi. Belum sempat masuk trading plan karena belum ada akumulasi dan pada perdagangan ini menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Krakatau Steel. Akumulasinya cukup bagus, ada ATCPXL meskipun asing ada keluar 1 miliar pada perdagangan hari ini. Untuk Crash masih akan volatil untuk perdagangan esok. Jika lompat ya bisa dimanfaatkan untuk scalping cepat di Crash karena pada perdagangan ini arah. Begitu pula dengan SMBR. Kemudian ada subordinate request BCIP. BCIP masih belum mampu menembus 100 ya. Justru pada perdagangan hari ini tampak asing jualan. Secara meteorologi ada akumulasi TFPD. Kita lihat gross. Akumulasi tampak cukup bagus untuk BCIP. Volume makin mengecil. Ini menarik untuk kita buatkan trading plan BCIP. Selama bertahan di atas 90. Kita coba masukkan trading plan BCIP. Dengan support di 90. Target TP2 di 100, resisten juga di 100. Untuk sebagian punya dari bawah bisa di hold. Potensial menguat masih ada untuk BCIP. Terakhir ada yang request Jati. Jati pada perdagangan hari ini distribusi. Untuk Jati ini secara teknikal memang sudah koreksi cukup dalam. Jika kita ukur dengan Fibonacci retracement, koreksinya sudah 61,80%. Logikanya adalah ini naik 1, 2, 3, 4, 5. Naiknya 5 hari. Kemudian suspend. Turunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hari ke-6 sudah 6 hari turun. Sudah mulai ada rejection tanggal 11 Juni. Maka wajar jika menguat pada perdagangan hari ini. Sehingga bagi supporter yang sudah terlanjur loss tidak apa-apa. Semoga bisa dapat ganti di emiten lain. Tetap waras, tetap berpikir sehat, tetap berusaha untuk bisa profit konsisten yang penting. Meskipun sedikit, kalau rutin pasti akan menjadi banyak. Terima kasih telah menonton video ini. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.